Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku Laili. Aku mau ceritain gimana pengalaman aku selama aku tuh positif corona gitu. Nah, aku ini mahasiswa semester akhir. Aku ngekos di Bandar Lampung sendiri. Nah, jadi aku lagi ngerjain skripsi. Jadi aku sering begadang, pola makan gak teratur, sering minum kopi sehari itu 1 gelas, 2 gelas kayak gitu karena buat begadang kan. Nah, jadi memang akhir-akhir kemarin itu pola hidup aku tuh lagi berantakan deh kayak gitu. Nah, pertengahan November aku tuh mual dan diare tuh pertengahan November gitu. Aku lupa tepatnya tanggal berapa. Nah, tapi aku nggak tahu kalau diare dan diare sama muntah ini nih, diare sama muntah ini nih gejala COVID. Jadi aku tuh nggak kepikiran sama sekali kalau aku tuh kena corona gitu. Jadi ya udah aku tuh periksa gitu. Jadi itu tuh kayak asam lambung naik kayak gitu. Ya udah, aku pikir juga aku kan lagi konsumsi kopi banyak kan. Ya jadi ya udah gitu. Aku nggak periksa lebih lanjut. Nah, jadi ya udah setelah itu aku minum obat itu. Nah, itu selama 1 minggu gitu kan. Selama 1 minggu udah sembuh nih, udah sembuh diarenya gitu. Nah, udah sembuh, terus ya udah sehat lagi. Jadi ya udah terusin ngerjain skripsi dan lain-lain. Nah, setelah itu aku akhir November tanggal 30 aku mulai demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Nah, di situ tuh aku udah mulai khawatir banget gitu. Kayak itu kan tanda-tanda ya gitu. Tapi kayak aku udah pernah lo ngerasain ini waktu batuk pilek gitu. Jadi itu tuh ya kayak kita waktu batuk pilek biasa gitu. Cuman memang nggak berdahak, nggak batuknya itu nggak berdahak, cuman pilek. Jadi aku minumin obat batuk pilek gitu. Obat batuk pilek aku beli di apotik gitu. Aku beli di apotik biasa. Ya udah, jadi aku minumin terus sembuh tuh pileknya gitu. Sembuh pileknya, cuman batuk sama sakit tenggorokannya masih, demamnya udah enggak juga gitu. Oh ya udah sembuh kan gitu. Oh berarti ini batuk pilek biasa, cuma tinggal batuknya aja gitu. Nah, tanggal 4 Desember aku tuh mulai gak bisa nyium, gak bisa ngerasain makanan. Jadi apapun itu aku gak bisa keciuman. Kayak fresh care aku tempelin di hidung itu tuh nggak kerasa, cuman kerasa panasnya doang gitu. Kayak bau-baunya itu kan menyengat banget kan sebenarnya, itu nggak sama sekali keciuman. Makanan kayak apapun, sepedes apapun ya rasanya cuman panas doang, asin manis tuh nggak bisa ngerasain sama sekali. Jadi ya udah, aku udah mulai takut banget, dan aku tuh belum pernah ngalamin itu sebelumnya gitu. Jadi kalau orang pilek itu kan biasanya hidungnya itu memang ada tersumbat gitu kan. Jadi emang dia nggak bisa nyium. Cuman hidung aku tuh nggak tersumbat sama sekali. Nafas itu biasa aja gitu. Nafas itu biasa aja. Jadi kayak kok bisa ya nggak bisa nyium apa-apa, padahal hidung aku tuh nggak kesumbat gitu. Jadi itu udah yang ngeri lah gitu. Aku udah takut di situ. Ya udah, aku dengan teman-teman dan yang lain toh badan juga ibaratnya kayak ya udah biasa aja gitu, kayak nggak yang drop banget, enggak gitu. Jadi aku sebenarnya udah khawatir, pingin cek gitu, cuman ya udah dari nanya-nanya juga, ya udah disehatin dulu badannya kayak gitu, toh kan isolasi atau apa kayak gitu, isolasi mandiri juga kayak gitu. Ya udah, tapi aku tetap ke kampus kan gitu. Nah, itu kan hari Senin aku ke kampus. Nah, aku tuh kan tipe orang yang biasanya tuh nggak mudah capek gitu, tenaganya itu banyak gitu loh hari-hari biasa gitu. Cuman hari Senin tanggal 7 Desember ya, hari 6 atau 7 Desember ya, hari Senin itu aku ke kampus kan. Ya aku masih ngerjain, cuman aku memang aku tuh nggak pernah lepas masker gitu. Maksudnya ya aku protect juga, khawatirnya memang aku tuh ada virus, aku takut nularin dan lain-lain ya, sehingga aku tuh ya memang jaga protokol semenjak aku tuh ada gejala gitu kan. Aku tetap ke kampus sambil jaga protokol. Tapi aku pulang itu sore, udah jam 3 gitu kan. Nah, abis asar pulang itu
habis asar itu aku ketiduran bangun tuh jam 2 malam, itu sama sekali nggak kebangun kayak gitu. Jadi itu emang badan tuh capek banget, dan aku belum pernah ngerasain itu sebelumnya. Jadi aku udah takut banget karena aku tuh di kosan kan sendiri ya, jadi khawatir gitu loh, kayak ya kalau orang sakit terus kayak nggak ada temen itu kan ada perasaan takut gitu ya, maksudnya kayak ya udah sih jaga diri sendiri, cuman ya udah gitu. Nah udah aku putusin buat besok pokoknya aku harus tes gitu, biar tahu loh pastinya kalau emang aku positif atau negatif tuh, biar tahu nanganinya gitu. Dan juga kalau memang aku positif dan negatif kan seenggaknya lingkungan aku tuh juga tenang, aku tuh nggak nularin atau gimana kayak gitu kan. Ya udah di situ besoknya aku tes di rumah sakit Advent, tes swab antigen gitu. Jadi ngambil sampel dari hidung, diambil sampel dari hidung tuh pakai kayak cotton bud gitu ya, cotton bud, tapi dia agak panjang gitu, cotton budnya agak panjang, terus dimasukin ke hidung nyampe ujung gitu, terus dikorek-korek, pokoknya kayak ngambil sampel gitulah gitu kan. Terus ya udah itu tes di situ biayanya 250. Jadi kalau di Bandar Lampung, kalau kata si petugas tesnya itu, memang baru ada dua rumah sakit yang bisa tes swab antigen, itu di rumah sakit Advent dan rumah sakit Abdul Muluk gitu. Ya udah aku di Advent kan. Ya udah terus itu tuh nggak lama hasilnya, itu paling nggak nyampe 15 menit lah pokoknya. Setelah diambil sampel terus dipanggil, ternyata dikasih surat hasilnya reaktif gitu. Hasilnya tuh kayak gini nih, dikasih surat kayak gini, dan hasilnya itu tuh kelihatan gak sih? Nggak ya, pokoknya hasilnya itu tulisannya reaktif gitu. Jadi udah kan. Nah ini tuh kalau kata petugasnya tingkat akurasinya itu maksimal 70%. Jadi ya belum tentu juga gitu, siapa tahu juga kalau kata orang-orang juga kalau kita lagi demam bisa aja itu reaktif juga gitu. Jadi untuk memastikannya dilakukan tes selanjutnya, disarankan tes selanjutnya yaitu tes PCR yang akurasinya itu ya pokoknya ya mendekati 100% lah gitu kan. Jadi ya udah, tapi aku pikir-pikir dulu kan, juga kan belum ngejadwalin. Jadi setelah dapat ini hasil reaktif, aku tuh dikasih nomor salah satu perawat yang khusus menangani ini COVID ini gitu kan, pasien-pasien yang reaktif. Jadi buat untuk konsultasi, untuk apa, nanya-nanya apa. Jadi ya udah, jadi langsung disuruh pulang, langsung disuruh isolasi mandiri karena memang aku tuh gejala ringan gitu. Kalau gejala berat mungkin langsung di UGD ya gitu, langsung masuk ke UGD, langsung dirawat gitu karena aku gejala ringan. Tapi meskipun gejala ringan, kalau memang mau dirawat itu nggak apa-apa, maksudnya minta aja langsung ke UGD, minta dirawat kayak gitu. Nanti kalian bakal dikasih obat-obat, dikasih apa ya, pokoknya antibody, antivirus itu bakal diisolasi di rumah sakit gitu. Tapi memang aku tuh kayak ngerasa gejala aku ringan, juga kan aku tuh masih banyak tanggungan kan gitu, aku harus nyelesain tugas-tugas aku, skripsi aku kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk isolasi sendiri di kosan kayak gitu. Udah setelah itu ya udah aku makan rutin, minum. Aku nggak pakai obat dokter gitu, nggak pakai resep dokter, nggak, aku pakai herbal. Nanti di part selanjutnya aku bakal share apa aja yang aku konsumsi gitu. Terus setelah itu kan aku disuruh isolasi selama 2 minggu gitu kan. Ya udah aku mulai isolasi sambil nyehatin badan dan nunggu jadwal tes PCR gitu. Sebenarnya aku juga bukan mengundur-undur ya itu tes PCR-nya, tapi aku berpikir tuh juga kayak aku pingin nyehatin badan aku dulu kayak gitu, biar kalau tes PCR nanti hasilnya negatif kan, siapa tahu. Jadi ya udah, aku ngerasa 1 minggu itu ya, selama 1 minggu itu alhamdulillah aku udah bisa nyium, udah bisa ngerasain makanan gitu kan, udah bisa nyium, udah bisa ngerasain makanan. Jadi kayak ya udah baik kan nih gitu kan. Nah terus
selama 1 minggu. Jadi tadi aku tesnya kan hari Selasa ya, seminggu kemudian hari Selasanya itu sekitar tanggal 15 aku tuh tes lagi PCR di Advent. Itu harganya 250 tesnya karena dapat subsidi dari pemerintah. Aslinya itu kan 900, cuman karena hasil tes aku sebelumnya reaktif, jadi itu ada subsidi gitu dari pemerintah gitu. Nah itu aku mikirnya itu udah berharap banget lah, udah yakin negatif karena emang udah normal gitu. Cuman memang aku tuh masih mudah lelah banget. Kayak aku tuh waktu tes itu kan cuman ke Advent doang. Dari Raja Basa ke Advent itu nggak jauh, itu pun aku diantar teman, dibonceng gitu. Cuman pulang-pulang tuh masih capek banget rasanya kayak gitu kan. Ya udah, jadi tapi aku tetap yakin mungkin ini masa pemulihan atau gimana gitu. Udah aku tetap yakin itu negatif hasilnya. Nah hari Selasa aku tes, hari Minggunya itu keluar gitu, aku chat sama perawat itu kan, jadi hasilnya itu positif gitu, positif. Terus ya udah itu kan dikasih kayak screenshot gitu, jadi suratnya itu belum turun. Jadi kan kalau labnya itu Advent belum tes sendiri, jadi dia ngirim ke Abdul Muluk juga kayak gitu. Nah itu hasil tesnya, terus dapat suratnya itu seminggu selanjutnya lagi gitu. Itu nah ini suratnya kayak gini, hasilnya itu positif. Hasilnya itu positif dengan nilai CT-nya. Jadi itu kalau tes ini kalau nilai CT-nya itu 20. Nah itu. Nah 20 ini kalau aku searching ya, mungkin kalian nanti bisa searching dan tanya teman-teman yang emang udah pernah positif. 20 ini angka yang masih bisa tinggi tingkat penularannya gitu. Jadi ya udah hasil ini, jadi aku disuruh isolasi lagi selama 2 minggu dari pengambilan sampel dari tanggal 15 itu. Ya udah, jadi aku tes lagi. Aku isolasi lagi kan selama 2 minggu. Aku isolasi di situ, ya udah aku pokoknya gimana caranya ningkatin imun kayak gitu kan. Tapi memang waktu isolasi seminggu pertama dan seminggu kedua memang aku kan lagi nyelesain skripsi aku ya, jadi memang belum maksimal gitu, belum maksimal istirahatnya, terus belum masih ada yang dipikirin gitu. Katanya kalau semua orang tuh kayak nyaranin untuk nyembuhin ini nih, disuruh jangan stres, pola makan dan ini, dan selalu bahagia gitu-gitu kan. Tapi memang ya emang aku ada kewajiban gitu, buat nyelesain skripsi aku. Jadi ya udah, memang di minggu pertama dan kedua belum optimal kan istirahatnya. Jadi ya udah, aku masih masih ngewajarin kalau hasilnya masih positif gitu kan. Ya udah, terus aku di minggu ketiganya ini ya udah aku maksimalin istirahatnya dan lain-lain. Cuman kok aku nggak tahu ya ini karena parno atau apa, jadi itu kayak sering sesek gitu loh. Tapi seseknya ini aku kan memang ada alergi rinitis itu kan, kayak kalau dingin, debu itu tuh kayak aku tuh hidungnya tersumbat, langsung keluar lendir kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu. Nah aku mikirnya ya semoga aja itu alergi aku gitu. Jadi hidungku tuh tersumbat, jadi aku sesek nafas gitu kan, kayak pakai baju ketat gitu. Nah itu kayak gitu rasanya, jadi sesek gitu, kayak kalau mau ambil nafas itu tuh kurang lega gitu. Tapi ini aku pernah ngerasain ini sebelumnya gitu, maksudnya sebelum positif pun aku pernah ngerasain ini loh gitu. Jadi ya antara masih bingung ini karena COVID atau bukan. Ya udah, jadi aku ke UGD, aku cek saturasi oksigen itu, dan alhamdulillah normal 98 hasilnya gitu. Jadi ya udah tenang gitu. Nah minggu berikutnya aku tuh demam lagi, pusing banget kayak gitu, pokoknya kayak orang demam gitu deh, demam, pusing gitu, batuk, sakit tenggorokan gitu. Aduh, aku udah ya Allah gitu, masa itu minggu ketiga aku isolasi kok kayak gitu ya gitu. Nah kan minggu udah selesai kan minggu ketiga itu isolasinya harusnya gitu. Nah kalau sama suster tadi tuh konsultasinya ya pokoknya
Kalau masa isolasinya udah selesai, nggak apa-apa, nggak perlu tes lagi, insya Allah udah sembuh. Kalau udah ngelewatin masa kritis dan lain-lain, yang penting jaga protokol kesehatan gitu kan. Ya udah, jadi tapi aku tuh masih takut karena aku tuh minggu terakhir itu masih suka demam, pusing kayak gitu kan. Ya udah, makanya aku tes lagi gitu. Aku tes lagi juga, tes lagi, terus aku nanya, suruh langsung ke Abdul Muluk tesnya. Itu biayanya 900.000 karena udah nggak disubsidi lagi kan sama pemerintah gitu. Maksudnya sebenarnya tuh nggak perlu tes, nggak apa-apa, cuman kayak aku tuh mau pulang kampung gitu. Aku kan di Bandar Lampung dan aku tuh mau pulang ke rumah gitu. Jadi ya udahlah biar aman aja gitu kan. Ya udah aku tuh tes gitu. Itu aku tes tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember hasil keluar hari ini. Hasil keluar hari ini tanggal 2 Januari dan alhamdulillah hasilnya negatif. Mana ya? Nih. Ini baru banget tadi aku ambil. Hasilnya pokoknya negatif ya. Hasilnya tuh alhamdulillah negatif. Ya udah, jadi itulah pengalaman aku gitu. Jadi kalau aku bisa simpulin ya, corona ini nih kayak nggak sebahaya itu loh gitu. Kayak kita itu kan takut banget, cemas banget, khawatir banget kan gitu soal corona ini gitu. Nggak sebahaya itunya itu gimana gitu. Yang pertama, kalau emang kita masih muda, daya tahan tubuh itu tinggi, terus nggak punya penyakit lain, itu ya insya Allah dengan isolasi mandiri pun, pola hidup sehat itu tuh bakal sembuh gitu loh. Tapi yang kedua tuh kalau nggak sebahaya itu tuh kenapa? Karena yang kedua, kalau kita jaga protokol kesehatan, kita tuh nggak pernah tahu ya siapa yang ngebawa virus ini, siapa, bisa aja kan mereka itu ya orang-orang, misalnya kita kemana gitu, bisa aja tuh orang-orang itu kelihatan sehat. Itu yang pertama karena mereka mengabaikan, mungkin mereka ada gejala kayak aku tadi tuh kan gejalanya ringan ya, kayak misalnya batuk, pilek kayak gitu kan, kita sering ya ngerasain itu, mengabaikan, anggap itu gejala biasa, padahal mungkin itu dia ngebawa virus gitu. Atau yang kedua, dia itu emang nggak ada gejala sama sekali. Jadi ada teman aku tuh yang emang dia tanpa gejala apapun kayak gitu. Jadi ya udah, jadi kita harus jaga protokol kesehatan karena kita nggak akan pernah tahu siapa yang ngebawa virus itu gitu. Jadi dua hal ini gitu yang emang ya sebenarnya tuh corona nggak sebahaya itu. Jadi kita tuh nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir kayak gitu ya. Kalau emang kita ngejaga ini gitu, insya Allah kita bakal sehat-sehat terus kayak gitu kan. Nah terus ya udah, jadi saran aku buat teman-teman gitu, yuk kita jaga protokol kesehatan gitu yang udah disaranin pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, sama hindarin kerumunan gitu. Pokoknya ya jagalah, yang bisa ngejaga diri kita itu ya diri kita sendiri loh gitu. Ya alhamdulillah sekarang aku udah negatif, aku bisa pulang kampung. Tapi ya aku bakal tetap jaga protokol itu. Aku bakal isolasi dulu sampai benar-benar aku ini kayak ngerasa badannya udah fit. Jadi emang aku lupa tadi. Jadi emang aku tuh nanya sama beberapa teman-teman yang pernah kena COVID dan udah sembuh, itu tuh setelah negatif pun badan kita tuh kayak ada masa pemulihannya gitu. Kayak nggak langsung yang bugar banget gitu, nggak. Kayak kadang kan juga masih suka demam atau masih ada gejala apa, cuman sebenarnya itu proses masa pemulihan kayak gitu. Jadi aku tuh masih pada tahap itu nih sekarang. Jadi ya untuk jaga-jaga juga, aku meskipun nanti pulang aku bakal jaga protokol tetap, dan ya seminimal mungkin aku bakal isolasi mandiri juga di rumah kayak gitu. Dan ke keluarga aku, karena orang tua aku kan juga udah tua gitu kan, jadi aku bakal jaga banget itu. Ya itulah cerita aku, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk apa-apa yang aku konsumsi selama aku menjalani proses ini gitu. Selama kalau aku nggak tahu ya mulainya aku pastinya
ada virus ini, atau dari aku diare pertengahan November itu, atau dari demam yang 30 November itu, aku nggak tahu pastinya. Cuman kalau misalnya dari pertengahan November, aku tuh udah 5 minggu sampai aku negatif. Tapi kalau dari aku demam itu berarti aku 3 minggu. Nah, aku bakal ceritain apa-apa yang aku konsumsi selama proses penyembuhan ini nanti di part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.